warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat tentang model berpikir madhabiyah, maksudnya orang yang bermadhab itu bagaimana cara berpikirnya gitu. Madhab itu ada sanad gitu. Artinya memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak secara langsung, tapi melalui sanad, yaitu sanad yang ada di dalam madhab itu, dari imam madhab, kemudian ke tabi'in, ke sahabah, kemudian di sebagian masalah di kalangan sahabat itu ada ijma, yaitu ijma'us sahabah, baru Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya di sini bagi orang yang bermadhab, posisi sahabat itu penting sebagai transmitter atau penghubung sanad mereka ketika mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagi yang non-madhabi atau yang tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, ketika kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu tidak harus menggunakan sanad, karena tidak melalui sanad yang ada di dalam mazhab tersebut. Artinya dalam pandangan fikih madhabi, posisi sahabat itu penting karena penghubung atau periwayat mazhab tersebut. Jadi 4 mazhab itu ada sanadnya atau perawinya dari sahabat. Demikian juga dalam kajian ilmu hadis atau ilmu usul fikih, ilmu usul fikih gitu. Ketika bicara tentang sahabat, misalnya dalam disiplin ilmu hadis ya, atau mustalah hadis, ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mendefinisikan sahabat. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi, man laqiya an-nabiyya, pernah ketemu dengan Nabi. Setelah ketemu, wa amana bih, beriman kepada kenabian atau beriman kepada risalah Nabi atau kenabiannya Muhammad atau kenabiannya Nabi Muhammad. Wa mata 'alal Islam, dan dia syaratnya harus meninggal dalam keadaan Islam. Artinya ini mengecualikan seseorang yang pernah ketemu dengan Nabi, seharusnya dia sudah memenuhi kriteria sahabat, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak iman gitu. Dulu pernah iman kemudian tidak beriman, atau ketemu Nabi tapi tidak beriman, tidak menjadi seorang muslim, maka tidak bisa disebut sahabat itu. Ya, iya, teman tapi juga tadi seakidah, dan ketika meninggal juga masih dalam keadaan iman. Kalau dalam disiplin ilmu usul fikih, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang disebut sahabat itu orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi. Jadi betul-betul dekat ya. Menyertai beliau untuk waktu yang lama. Suhbah itu menemani atau menyertai Nabi dalam waktu yang lama, sehingga mengetahui kehidupan Nabi dan belajar kepada Nabi. Ini dalam pandangan usul fikih, artinya lebih ketat, mensyaratkan betul-betul mengetahui perilaku Nabi, karena sahabat ini yang nanti akan dijadikan sebagai
orang yang betul-betul mengetahui seluk-beluk sunnahnya Nabi. Tapi kalau ilmu hadis itu hanya yang penting pernah bertemu meskipun dalam waktu apa? Singkat. Kan yang penting bisa menarasikan sebuah apa? Riwayat. Tapi kalau usul fikih tidak sekedar apa? Pernah ketemu Nabi, tapi harus memiliki hubungan yang dekat dalam waktu yang cukup banyak sehingga dalam waktu yang cukup lama sehingga apa? Mengetahui segala kehidupan Nabi itu. Bisa dipahami ya? Itu definisi sahabat dari dalam pandangan ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita coba lihat kedudukan para sahabat itu bagaimana. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada kaidah yang disebut qaidatu ta'dil. Ta'dil itu apa? Menganggap semua sahabat itu adil, memiliki integritas moral yang baik. Tidak boleh seorang sahabat itu dicacat gitu. Artinya semua periwayatan sahabat itu diterima. Tidak mungkin sahabat itu berbohong atas nama Nabi. Berarti apa yang dikatakan oleh sahabat tentang Nabi itu betul-betul dari Nabi. Jenengan nggak bisa misalnya menganggap wah Abu Hurairah, saya nggak begitu percaya pada Abu Hurairah. Bisa jadi dia melakukan hoax terhadap Nabi. Itu nggak boleh, karena sahabat itu semuanya adil. Makanya dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ada kaidah yang mengatakan jami'us sahabah kulluhum udul. Semua sahabat ketika meriwayatkan sebuah hadis atau berbicara tentang Nabi tidak boleh dipersoalkan. Itu yang disebut apa? Takjil. Tidak boleh kita melakukan tajrih atau mencacat sahabat. Dalilnya apa? Dalilnya sederhana Bapak dan Ibu sekalian, jenengan sering baca. Ketika kita membaca sholawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sahbihi dan semua sahabatnya ajmain, ini kata kunci untuk membedakan akidah kita berbeda dengan kelompok Syiah gitu. Karena kita bersolawat kepada Nabi, kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya tambahi apa? Ajmain. Karena dalam pandangan Syiah tidak semua sahabat udul. Udul itu apa? Adil, bisa diterima apa yang ia katakan tentang apa? Nabi. Misalnya dalam pandangan Syiah, Aisyah saja dikritik Bapak dan Ibu sekalian. Innallaha ya'murukum an tadbahu apa? Baqarah. Ai Aisyata. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih apa? Sapi. Maksudnya siapa yang disembelih? Aisyah gitu. Dalam tafsir apa? Syiah menunjukkan kebencian orang Syiah terhadap Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu yang menentang Sayyidina Ali dalam perang apa? Perang apa? Perang Jamal. Itu kan menentang Aisyah itu. Misalnya Abu Hurairah juga tidak diterima, sehingga dalam kitab-kitab Syiah misalnya Al-Kafi lil Kulaini, kemudian Mala Yakhduruhul Faqih. Ini contoh-contoh kitab hadis Syiah. Tidak semua sahabat diterima dalam periwayatan hadis itu. Sehingga wa ala ali wa sahbi ajmain ini kata kunci. Kalau orang masih bilang wa ala alihi wa ashabi atau wa sahbi ajmain, menunjukkan akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Syiah itu cuma wa ala alihi at-tahirin gitu saja biasanya. Amma ba'du. Karena apa? Mereka berpandangan tidak semua sahabat adil.
Artinya ada sahabat yang apa? Membangkang terhadap Nabi, terutama tidak apa? Mengakui kekhilafan Ali bin Abi Thalib, atau maksudnya Ali tidak dianggap orang yang paling berhak mewarisi apa? Kekhilafan atau menjadi imam pasca Nabi. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman ini bermasalah bagi orang Syiah karena mereka merebut keimaman atau kekhilafan setelah Nabi yang seharusnya diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib yaitu. Kemudian yang kedua, kedudukan para sahabat itu mereka hidup di masa yang sebaik-baik masa. Nabi bersabda apa? Khairun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik manusia adalah masaku, kata Nabi. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian masa yang mengikutinya. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian masa yang mengikutinya. Ini yang disebut dengan apa? Masa salaf, generasi salaf, yaitu masa Nabi. Tsumma alladhi yalunahum, ini masa siapa? Sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, masa tabi'in. Nah, sehingga sahabat itu hidup di sebuah masa yang terbaik setelah masa Nabi, sehingga posisi mereka penting di dalam apa? Mentransmisikan ajaran Islam. Gimana? Baknya Bukhari ini singkatan. Bukhari, memnya apa? Muslim. Nah, ini singkatan saja. Ya. Kemudian sahabat juga menjadi rujukan dalam kita berakidah. Makanya penting kita berakidah apa? Akidah sebagaimana yang akidahnya sahabat. Akidah mereka disebut apa? Aqidatus salaf. Akidah salaf ya. Tapi bukan salaf salafi ya. Nah, Muhammadiyah dalam berakidah ya bermanhaj salaf, tapi bukan salafi yang menjadi kelompok tertentu itu ya. Sehingga dalam kitabul iman kita dalam HPT jilid pertama, yang pertama putusan Solo atau Surakarta 1929 tentang kitabul iman, kitab keimanan, ini yang menjadi rumusan teologi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menggunakan istilah salaf. Maka di sana dikatakan fa inna al-firqata an-najiyata, sesungguhnya kelompok yang selamat minas salaf, dari salaf, yaitu generasi sahabat. Dalilnya bagaimana? Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mahiyah?" Ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu? Nabi menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang berpegang kepada apa yang saya pegangi dan para sahabatku. Artinya yang beragama sesuai dengan agama Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Dan sehingga akidah yang selamat pasti merujuk pada akidah salaf gitu. Kalau akidah kan nggak boleh akidah khalaf Pak gitu. Harus salaf gitu. Oke. Di masa sahabat itu berkembang dua madrasah fikih, yaitu yang pertama disebut madrasah ahlil hadis, yaitu madrasah yang menekankan pada periwayatan hadis. Itu di Madinah, ini tokoh-tokohnya ya. Madinah itu kan tempat turunnya
wahyu. Sehingga mereka mengembangkan apa? Madrasah ahli hadis, karena semua permasalahan bisa ditemukan jawabannya melalui hadis Nabi. Di antara tokohnya ya, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Az-Zubair ibn Awam, Sa'id ibn Musayyab, ada yang baca Musayyib, yaitu faqihut tabi'in, ahli fikihnya di kalangan para tabi'in. Ini semuanya adalah tokoh madrasah ahli hadis yang ada di kota Madinah. Kontras dengan yang ada di Irak, mereka disebut madrasah ahli ra'yi, rasional. Artinya apa? Lebih mengedepankan pada taklil. Taklil itu apa? Rasionalitas sebuah hukum gitu. Ketika melihat sebuah permasalahan, dilihat taklilnya atau rasionalitas hukumnya, pakai kias. Kemudian pakai apa? Maqasid syariah itu. Nanti belakangan disebut apa? Maqasid syariah. Di antara tokohnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib itu sangat rasionalitas dalam menganalisa sebuah hukum gitu. Sehingga misalnya di kitab fikih Zaidiyah itu Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya menggunakan dalil dari Imam Ali, kan mereka kan menyebutnya Imam Ali karamallahu wajhahu gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu madrasah ahli ra'yi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah, di Irak itu kan ada dua kota yang sentral ya, ketika itu Basrah sama Kufah. Dan di Kufah itu diantara tokohnya Sa'id ibn Abi Waqqas, Amr ibn Yasir dan seterusnya, Anas ibn Malik dan seterusnya. Nah, madrasah ahli ra'yi ini nanti dilanjutkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau madrasah ahli hadis dilanjutkan oleh siapa? Imam Malik. Imam apa? Malik. Kan Imam Malik kan disebut Imam Daril Hijrah, Imam kota hijrah, yaitu Madinah. Berikutnya, kalau kita coba klasifikasikan qaul atau pendapat sahabat, itu bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, bukan ruang ijtihad, maksudnya sahabat hanya menyampaikan riwayat dari Nabi, maka hadisnya disebut hadis apa? Marfu. Nah, para sahabat menyatakan sesuatu merujuk apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi, kan berarti masuk hadis, Pak. Hadisnya disebut hadis apa? Marfu, karena disandarkan kepada Nabi itu. Meskipun nanti ada mauquf fi hukmil marfu. Mauquf itu hadis yang sampai pada sahabat, tapi dihukumi sebagaimana dari Nabi karena ada indikator itu. Artinya ketika sahabat bicara tentang sesuatu yang bukan menjadi ruang ijtihad, harus ada nas itu. Yang kedua, qaul sahabat bukan hujjah bagi sahabat yang lain. Sehingga tadi di kalangan sahabat saja ada 2 madrasah itu. Ada madrasah ahli hadis, ada madrasah ahli ra'yi, menunjukkan pendapat sahabat yang satu sahabat bukan apa? Menjadi hujjah bagi sahabat yang lain. Artinya mereka potensi untuk berbeda. Tetapi ketika mereka melakukan konsensus, Pak, konsensus itu apa? Kesepakatan atau ijma itu. Dalam menetapkan sebuah hukum, maka kesepakatan mereka disebut apa? Ijma, yaitu ijma'us
sahabat. Ijma ini yang diterima oleh Tarjih atau Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah dalam masalah ini sama dengan mazhab Hambali. Imam Ahmad bilang apa? Man idda'a wujudal ijma' fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku adanya ijma' maka dia seorang pembohong. Maksudnya apa? Ijma' yang terjadi setelah sahabat. Karena Imam Ahmad tidak menerima ijma' kecuali ijma' yang terjadi di masa sahabat. Kemudian yang keempat, kaul sahabat yang berdasarkan ra'yi atau akal atau ijtihad semata diperdebatkan. Maksudnya bisa diterima atau tidak. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama bukan hujjah. Ini pendapat Syiah, Mu'tazilah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa. Ini penting Pak, buku Al-Mustasfa itu rujukan primer dalam ilmu usul fikih itu. Di sana Imam Ghazali menyebutkan ada 3 alasan. Yang pertama karena sahabat tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi. Maksum itu terproteksi dari kesalahan atau dosa. Kemudian yang kedua ada ikhtilaf di kalangan mereka. Kalau mereka khilaf, bagaimana pendapat mereka hujjah gitu. Kemudian ada tasrih, pernyataan secara eksplisit bahwasanya boleh tidak sepakat dengan sahabat itu. Kemudian yang kedua itu bisa dijadikan hujjah dan didahulukan atas qiyas. Itu pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Sehingga dalam fikih Hambali, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti Muhammadiyah dalam manhajnya lebih dekat kepada Hambali. Kalau ada qiyas sama tadi pendapat sahabat, itu didahulukan pendapat sahabat. Sebagaimana pendapatnya sahabat tadi, mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Jadi qiyas itu dipakai inda darurah, ketika sudah mentok bahasa kita. Sudah tidak ditemukan pandangan sahabat itu. Alternatif terakhir gitu. Nah kalau kita lihat dalam HPT kita ya, halaman 300 di manhaj tarjih kita atau di HPT jilid 1 itu sudah dijelaskan bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam merespon riwayat-riwayat dari sahabat itu. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat itu disebut hadis apa tadi? Hadis mauquf ya. Hadis apa? Mauquf. Kalau sampai pada Rasulullah apa? Marfu itu. Jadi kalau marfu sampai pada Rasulullah, mauquf sampai pada sahabat. Di manhaj tarjih kita di HPT jilid 1 halaman 300 ya. Itu ada beberapa kaidah itu. Kaidah yang pertama yang berkaitan dengan hadis mauquf. Kalau hadis mauquf berarti apa? Hadis yang hanya sampai pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah. Maksudnya sahabat melakukan perbuatan atau menyatakan sebuah perkataan atau pandangan. Mauquf itu dibagi menjadi 2 Pak ya. Ada mauquf mujarrad. Mauquf mujarrad itu mauquf murni, tidak ada indikator yang menunjukkan itu dari Nabi. Yang kedua mauquf fi hukmil marfu itu. Mauquf fi hukmil marfu itu bagaimana? Itu pernyataan atau perbuatan sahabat tapi ada indikasi dari Nabi. Jadi kaidah dalam manhaj tarjih kita yaitu tentang penggunaan hadis mauquf yang ada hubungannya dengan istinbat hukum. Makanya judulnya apa? Usul fikih gitu. Itu sebenarnya kaidah usul fikih dalam penggunaan hadis. Makanya kalau ini penting Pak, kenapa kok dikasih judul usul fikih? Karena memang ini bicara usul fikih tapi konteksnya penggunaan hadis. Implikasinya pada apa? Bagaimana kita menggunakan tadi hadis mauquf, apakah bisa dijadikan hujah atau
Tidak. Makanya kaidah yang pertama dikatakan al-mauquf al-mujarrad la yuhtajju bih. Hadis mauquf murni tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Berarti tidak ada indikator berasal dari Nabi. Kaidah yang kedua, al-mauquf alladzi fi hukmil marfu' yuhtajju bihi. Hadis yang mauquf tapi statusnya marfu' bisa dijadikan hujjah. Kemudian berikutnya, bagaimana hadis mauquf yang dihukumi marfu' itu? Di sana dikatakan idza kana fihi qarinatun, apabila ada indikator yufhamu minha, yang dipahami dari indikator itu, raf'uhu, marfu'nya hadis itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka qauli Ummi Atiyah, sebagaimana ini kan berarti apa Pak? Perkataan Ummi Atiyah. Ummu Atiyah siapa? Sahabiah, yaitu sahabat perempuan. Bagaimana pernyataannya? Kunna adalah kami. Kami ini siapa Bu? Enggak, yang ngomong siapa? Ummu Atiyah. Berarti kalau Ummu Atiyah ngomong kunna adalah kami, siapa Bu? Siapa Bu? Yuk kaum wanita gitu. Enggak masuk kaum pria itu. Pria enggak masuk Pak, makanya jenengan enggak boleh jawab tadi. Kuna adalah kami, maksudnya para wanita atau kaum wanita. Nu'maru diperintah an-nukhrija, supaya kami mengeluarkan fil idi, dalam id al-khuyat, wanita-wanita haid. Berarti wanita haid tetap dianjurkan untuk mendatangi sholat id meskipun tidak ikut sholat. Nah, ketika Ummu Atiyah mengatakan kami diperintah, siapa yang merintah? Nabi. Meskipun ini pernyataan Ummu Atiyah, tapi ada indikator korina berasal dari Nabi. Tidak mungkin Ummu Atiyah bicara sesuatu tanpa ada perintahnya atau sandarannya. Misalnya tadi nu'maru, kami diperintah. Kalau sahabat bilang kami diperintah, tidak bisa kita pahami kecuali yang merintah Nabi, karena ini urusan agama. Itu bisa dipahami ya. Berarti meskipun ini mauquf, karena apa Pak? Perkataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah sebenarnya bisa dijadikan hujjah atau enggak? Asalnya tidak. Kenapa? Karena sahabat bukan Nabi yang dijadikan hujjah Nabi. Tapi karena ada indikator marfu' sampai pada Nabi, maka bisa kita jadikan hujjah. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Nah, sehingga kalau kita coba lihat ya perbedaan marfu', maksudnya marfu' itu yang sampai Nabi. Kalau mauquf sampai sahabat itu ada 3 Pak. Sebagaimana sunnah itu kan ada qauli atau qauliyah, fi'liyah, takririyah. Sahabat juga semacam itu. Kalau Ummu Atiyah tadi apa? Pernyataan kan? Atau qaul. Juga nanti ada fi'li, perbuatan. Berarti marfu' ada perkataan, ada perbuatan, ada apa? Persetujuan. Mauquf juga semacam itu, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dan sehingga tadi qaul sahabat bukan hujjah. Mengenai qaul sahabat dalam kaidah tentang usul fikih dalam HPT tadi kan mauquf al-mujarrad la yuhtajju bihi, itu tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Gitu. Ini berarti bahwa qaul sahabat yang merupakan hadis mauquf tidak dapat menjadi hujjah norma ajaran agama atau hujjah selama apa tadi? Tidak ada indikatornya. Tapi kalau ada indikator, ada qarinah, dapat dijadikan apa? Hujjah. Ketika hadis mauquf ada indikator marfu' sampai Nabi, kita menyebutnya apa Pak? Mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf tapi statusnya marfu'. Oke ya. Nah, bagaimana kita mengetahui qarinah Pak atau indikator? Ini penting Pak. Kalau perkataan atau perbuatan sahabat itu berasal dari Nabi atau disandarkan pada Nabi. Ketika ada
perintah atau larangan tapi redaksinya kalimat apa? Kalimat pasif. Kalimat apa? Pasif gitu. Passive voice gitu. Umirna, kita diperintah. Nuhina, kita apa? Dilarang. Ini kan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu kan ada subjek yang dibuang gitu. Kalau bahasa Arab apa? Mabni majhul. Mabni majhul itu ada fa'il atau subjek yang dibuang atau yang disembunyikan. Okay. Yang kedua, ketika sahabat mengatakan kunna naf'alu, kita melakukan titik-titik, kita melakukan, itu pasti indikatornya ada sumbernya dari Nabi itu. Kemudian ketika sahabat menyatakan sesuatu ditambah fi ahdin nabiyyi, di masa Nabi. Sebuah contohnya yang terkenal Pak Tebu tentang kebolehan korban dengan atas nama keluarga. Itu kan hadisnya apa? Kana rajulu fi ahdin nabi, seseorang di masa Nabi, menunjukkan itu yang dilakukan di zaman Nabi, meskipun itu sahabat aktornya tapi merujuk pada masa Nabi. Yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti, hanya korban satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian ketika ada pernyataan sahabat minas sunnah, termasuk sunnah begini-begini, itu berarti apa? Qarinah kalau ini marfu dari Nabi. Bisa dipahami Pak ya? Tebu, bisa nggih? Sehingga kesimpulan kita, qaul sahabat atau madzhab sahabat itu tadi, kalau sahabat dalam suatu masalah terjadi konsensus, itu disebut apa tadi? Ijma sahabat. Kalau sahabat meriwayatkan atau melakukan sesuatu atau apa tadi? Menyatakan sesuatu, itu hadisnya apa? Mauquf. Mauquf itu dianalisa lagi. Apakah berstatus marfu atau tidak? Berarti kalau berstatus marfu bisa dijadikan sumber hukum atau hujah. Kalau mujarad atau mauquf mujarad tidak bisa dijadikan sumber hukum, itu ya kesimpulannya. Kemudian ijma sahabat begini Pak. Ijma sahabat itu setelah Nabi meninggal, ijma itu kan harus terjadi setelah Nabi meninggal kan, makanya definisi ijma kan ada apa? Ba'da wafatin Nabi, setelah kematian Nabi. Ketika mereka konsensus, itulah yang disebut ijma. Dari sahabat, ijma tadi ditransmisikan kepada mujtahid, kemudian mujtahid ke umat. Nah, sehingga kalau di Muhammadiyah ijma itu harus diverifikasi Pak. Ini repot gitu. Misalnya dalam kitab hanya dikatakan ajma'al ulama, telah berijma para ulama, itu harus diverifikasi dulu apakah terjadi di masa sahabat atau tidak. Kalau ijma ulama saja tidak bisa dijadikan sumber hukum, tapi kalau sampai pada sahabat bisa dijadikan sumber hukum. Misalnya ajma'atil ummah, telah berijma umat ini, itu juga harus diverifikasi gitu. Ini yang penting ya, aplikasi dan contoh ijma sahabat dalam HPT. Muhammadiyah ternyata menggunakan ijma sahabat dalam apa? Kitabul Waqfi, kitab wakaf, bahwasanya nazir itu dianjurkan untuk memenuhi wasiat wakif, tidak boleh menyalahi. Makanya apa? Dikatakan syartul wakif kanasi syari' malam yukhallif mabja'a bihi syar'u. Syaratnya pewakaf mana syariat tidak, selama tidak menyelisih apa? Syariat. Yang kedua, HPT juga menukil ijma dari Ibnu Hajar Asqalani. Kalau wanita Pak atau Bu
melakukan tahallul ketika apa? Haji. Itu boleh nggak rambutnya dicukur? Bukan dipotong, Bu. Gundul, Bu, gundul. Hah? Nah, nanti kalau pulang haji, itu keren itu. Itu nggak boleh. Kalau wanita apa melakukan tahallul kemudian gundul. Kalau laki-laki boleh dan harus berwajah baru, Pak, ya. Kalau habis haji kan gundul. Tapi kalau ibu-ibu terus habis gaji gundul itu kasihan bapaknya gitu. Itu ijma. Kalau wanita nggak boleh apa? Nggak boleh al-halq, itu mencukur rambut ketika tahallul. Cukup taksir, yaitu memotong. Okay. Kemudian HPT jilid 3 kita juga menggunakan ijma tentang apa? Kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Itu pakai ijma sahabat. Artinya di sini contoh bagaimana Muhammadiyah mempertimbangkan pandangan sahabat yang sudah menjadi ijma. Berarti ya diterima. Oke. Aplikasi dan contoh hadis mauquf fi hukmil marfu', Pak, dalam HPT kita. Tadi hadis Ummu Atiyah sudah kita bahas tadi. Wanita haid dianjurkan ikut hadir ke musola id, tempat sholat id, meskipun itu pernyataan siapa? Ummu Atiyah, tapi kan kita bisa pahami itu berasal dari Nabi. Maksudnya disebut apa? Al-mauquf fi hukmil marfu'. Ini juga berkaitan dengan jenengan, Bu. Wanita boleh nggak mengikuti jenazah atau ikut proses pemakaman jenazah, Bu? Boleh atau enggak, Bu? Kalau mensolati boleh, Bu? Boleh. Kalau ikut proses pemakaman, Bu? Ngemeno, Bu, ya. Kalau di TV boleh, Bu. Di sinetron itu justru aktornya siapa? Wanita pakai baju putih, baju putih, baju hitam terus sambil nangis. Itu pasti ada. Tapi di hadis Ummu Atiyah enggak boleh, Bu. Ummu Atiyah bilang apa? Kunna nuhina anittibail jenazah. Kita para wanita dilarang mengikuti jenazah. Tapi kalau mensolatkan boleh, karena Aisyah juga mensolatkan sahabat laki-laki yang meninggal, dan sahabat wanita juga mensolatkan Nabi. Itu semuanya kan meskipun tidak secara berjamaah. Kalau mensolatkan jenazah boleh, tapi kalau ikut proses pemakaman yang tidak dianjurkan. Meskipun itu pernyataan Ummu Atiyah, tapi fi hukmil marfu' tadi. Kemudian pernyataan Aisyah, Bu, ini. Wanita kalau puasa kemudian haid, puasa atau enggak, Bu? Tidak, itu. Diqodhoi atau enggak, Bu? Qodho. Tapi kalau sholat jenengan haid, sholat atau enggak, Bu? Enggak, Bu, enggak ya. Tapi diqodhoi atau enggak? Tidak. Hadisnya ada yang dari Nabi, Bu? Ada yang dari Nabi? Tidak mungkin ada, Bu. Lah kok tidak mungkin ada? Nabi laki-laki kok. Itu pernyataan Aisyah. Aisyah bilang apa? Kunna nu'maru biqodhoi as-shaum wa la nu'maru biqodhoi shalah. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqodhoi puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodhoi salat. Meskipun itu Aisyah yang ngomong, padahal pernyataan Aisyah itu bukan hujjah, tapi kok kita jadikan hujjah karena ada indikator berasal dari Nabi tadi. Berarti ini kan kalimat apa tadi? Pasif. Kita diperintah, berarti yang merintah ya pasti Nabi gitu. Kemudian hadis Sahal ibn Sa'ad ini, kana nasu yu'maruna biwad'i al-yad ala dhira'i. Ketika sedekap ini, sahabat itu diperintahkan untuk meletakkan tangannya di atas apa? Hastanya. Ketika apa? Ketika sedekap dalam sholat. Kan hadisnya kana nas. Nas itu manusia, maksudnya sahabat. Ini bisa dipahami kalau ini ya pasti yang merintah siapa? Nabi gitu.
Pernyataan Abu Umamah yang berkaitan dengan tata cara sholat jenazah ya. Di sana diawali inna minas sunnati, sesungguhnya dari sunnah ketika seorang melakukan sholat jenazah baca Al-Fatihah terus berdoa dan seterusnya ya. Meskipun tidak ditunjukkan dari Nabi, tapi ada pernyataan apa? Minas sunnah, dari sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali sunnahnya Nabi. Tapi kalau dibuktikan Pak, ini bukan sunnahnya Nabi, ternyata sunnahnya sahabat atau sunnahnya tabiin, bisa dijadikan hujah atau enggak dalam fikih loh? Tidak. Makanya di beberapa minas sunnah itu perlu diverifikasi dulu. Ini maksudnya sunnahnya Nabi atau sunnahnya sahabat. Dalam kunut ada pernyataan minas sunnah. Kok kunut? Mohon maaf. Di dalam talqin jenazah ya, itu ada pernyataan minas sunnah. Ternyata setelah dikaji bukan sunnahnya Nabi. Tapi kalau bisa dibuktikan itu dari sunnahnya Nabi, berarti apa? Bisa dijadikan hujah. Nah sekarang Pak, latihan menganalisa posisi pendapat sahabat dalam HPT. Misalnya sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah yang dilakukan oleh pada masa Umar ibn Al-Khattab, berapa rakaat? Ada yang bilang 11, ada yang bilang 20 gitu. Ini bisa dijadikan hujah atau enggak Pak? Hah? Kalau 11 kan ada dalil pendukung dari Nabi ya, hadis Aisyah itu. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi apa? Lahida asyrata apa? Rakaatan. Yang hadis yaqumuna bi 23 rakaatan, melakukan apa? Kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar bin Al-Khattab apa? Ala 23 rakaatan. 23 itu kan. Jadi kalau tidak ada indikator marfu, ya berarti tidak bisa dijadikan hujah meskipun dilakukan sahabat. Tapi ada artinya bukan dari zaman lafalnya itu loh. Gimana? Ada lafal fi ahdi Umar bin Al-Khattab. Ya, kan? Bukan fi ahdi Nabi. Ya, kalau fi ahdi Nabi jelas. Ya, ya. Ini kan disandarkan pada masa Umar ibn Khattab. Misalnya azan ketiga, maksudnya azan ketiga itu kedua ya, karena menghitungnya azan qomat, terus ada tambahan azan lagi yang muncul di masa Utsman ibn Affan yang dilakukan fi Zawra. Di Zawra itu apa? Tempat tinggi yang ada di pasar gitu. Itu dilakukan di masa Utsman ibn Affan. Jadi hujah atau enggak? Ini berarti apa? Perbuatan sahabat. Pelopornya siapa? Utsman ibn Affan. Boleh dijadikan hujah atau enggak? Yang dilakukan sahabat. Nah, karena enggak ada indikator berasal dari Nabi. Tapi kita tidak menyalahkan Utsman, karena Utsman melihat ada hajah, ada kepentingan untuk melakukan azan yang ketiga atau azan pertama, tapi tidak dilakukan di masjid, tapi di pasar, karena dulu belum ada jam, sehingga orang sibuk di pasar gak rawayah, gak tahu waktu. Kalau sekarang hari Jumat, maksudnya pas jam 12-nya misalnya kita. Kalau sekarang makanya ditarjih, kita tidak pakai azan yang pertama atau azan ketiga. Kenapa? Karena sekarang sudah ada jadwal, jam sudah mudah. Mengetahui kalau sekarang hari Jumat jam 12 kan sudah mudah, sehingga kita tidak perlu azan pertama. Meskipun ini dilakukan oleh di masa Utsman dan yang mempelopori Utsman, tapi tidak bisa dijadikan hujah karena tidak ada indikator berasal dari Nabi. Yang terakhir, hadis Umar tentang mengangkat tangan saat takbir sholat jenazah, itu boleh dijadikan hujah atau enggak Pak? HPT kita pakai hadis Umar Pak. Nanti jenengan lihat ya, sholat jenazah di Muhammadiyah angkat tangan enggak di semua takbir? Angkat tangan.
Tapi yang dipakai hadis Umar. Tapi di sana wa wassalahu ila nabi, menganggap mausul sampai pada Nabi. Meskipun hadis ini juga diperdebatkan, Pak. Betul-betul mausul atau tidak, tapi berdasarkan kutipan tarjih sebagaimana di Fathul Bari dianggap mausul, meskipun sebagian ulama menganggap tidak mausul. Tapi kalau dipahami mausul ada referensinya, ya berarti kan dipahami ini ada indikator dari Nabi itu, makanya dijadikan hujjah. Gimana? Tanda-tandanya kalau itu mausul atau tidak. Ya semuanya harus dikaji di literatur, itu intinya. Itu tugasnya ulama kan gitu. Ya kalau mampu untuk mengkaji ya melakukan kajian, tapi kalau enggak ya cukup ngaji aja dan tahu dalilnya. Ini yang terakhir tentang baca sholawat dalam khutbah itu dalilnya ada nggak hadisnya? Hadis khusus nggak ada, tapi hadis umum diantaranya, tapi yang dipakai tarjih apa? Litifaqis salaf wal khalaf ala tasliyah fi khutbatihim atau fi khutabihim. Kesepakatan ulama salaf dan khalaf tentang membaca apa? Sholawat dalam khutbah mereka atau fi khutbatil jum'ah, bisa dilihat di HPT kita, Pak. Ini penting, Pak. Maksudnya Muhammadiyah kok pakai kesepakatan ulama salaf kalau khutbah itu ada sholawat kepada Nabi. Berarti dianggap apa, Pak? Ini ijma itu. Ya. Misalnya berikutnya ya, di kitabul jenazah kita, jenazah dikubur di kuburan atau pemakaman ya kaum muslimin. Kenapa kok jenazah muslim di pemakaman apa, tempat pemakaman TPU muslim ya? Hah? Itu dalilnya mana, ada enggak? Dalil khususnya ada enggak? Hah? Oh, enggak, tapi yang kita tanya itu dalil khususnya ada atau enggak? Ya, dalil khususnya ada atau enggak dari Nabi? Nabi bilang kalau jenazah muslim dikuburkan di makam muslim, ada enggak? Tidak ada. Tapi itu sudah dilakukan fil qurun ats-tsalatsati al-ula, di 3 abad yang pertama, masa Nabi, sahabat dan tabi'in, sehingga ini diamalkan meskipun tidak ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Oke, kira-kira semacam itu. Itu kajian kita tentang apa? Posisi madhab sahabat dalam manhaj tarjih. Mungkin silahkan kalau ada yang tanya satu saja. Kalau nggak ada langsung kita tutup. Contoh amalan atau perilaku sahabat yang tidak marfu berasal dari Nabi. Misalnya dalam sholat Id, Pak, ngangkat tangan, doa di antara takbir zawaid. Kalau yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca di antara takbir zawaid. Itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud fi'lan wa qaulan. Ada statement Ibnu Mas'ud dan dilakukan juga secara fi'li. Tapi tidak kita jadikan apa? Hujjah. Kenapa? Gak ada indikator berasal dari Nabi. Di beberapa hukum fikih juga semacam itu, Pak. Gitu. Sehingga kalau ditarjih sangat ketat gitu. Apalagi misalnya berkaitan dengan tadi tahlilan dari siapa, Pak? Atau yang semacam itu ya, kalau ditarjih perlu untuk diverifikasi ada indikator marfu berasal dari Nabi atau tidak. Kalau ada ya berarti hadisnya marfu. Tapi kalau tidak ya hanya mauquf. Kalau mauquf berarti tidak bisa dijadikan hujjah, karena mauquf
mujarad meskipun dilakukan oleh sahabat. Kenapa tidak kita jadikan hujah, Pak? Karena ada potensi sahabat lain yang melakukan perbuatan yang berbeda. Artinya pendapat atau pernyataan itu bisa muncul dari ijtihadnya sendiri gitu. Nah kalau semacam itu Pak, berarti potensi ada sahabat yang berbeda gitu. Sehingga tidak bisa dijadikan apa? Hujah. Kecuali kalau mereka sepakat menjadi ijma gitu. Kalau ada indikator dari Nabi, berarti dia bicara atau sahabat ini bicara di ruang yang tidak ada ijtihad. Dia hanya menyampaikan perkataan atau perbuatan Nabi. Itu cara menganalisa madhab atau qaul atau fi'il sahabat semacam itu, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Yang nanti kita kan kalau menyinggung hukum kita langsung aplikasi biasanya kan gitu. Sehingga manhaj tarjih bukan sekedar teori tapi juga aplikasi. Oke. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.